detailnya dibahas oleh mengenai guru honorer dan seleksi P3K akan dibahas oleh Dirjen GTK Mas Iwan. Tetapi sebelum itu mungkin saya memulai sedikit sebagai intronya. Saya rasa masyarakat juga harus mengetahui bahwa kita punya undang-undang ASN yang mengunci dua hal dalam rekrutmen P3K ini. Yang pertama, undang-undang ASN itu mengunci bahwa baik dari pihak swasta maupun negeri harus diberikan kesempatan untuk masuk dalam seleksi guru. Jadi itu hal yang dikunci oleh undang-undang. Dan yang kedua adalah pegawai ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan. Jadi ini dua hal yang memang dikunci oleh undang-undang ASN. Tetapi saya mengerti bahwa ada dua isu besar. Satu isu yang terbesar adalah beberapa guru yang tentunya yang lolos passing grade tapi tidak formasi. Ada isu kedua yaitu guru-guru yang mungkin lolos passing grade tetapi kalah dengan beberapa guru swasta dari sisi ranking. Dan yang ketiga adalah isu beberapa yayasan yang kehilangan guru. Ya, ini isu tiga ini. Nah, ini akan dibahas sama Mas Iwan, tapi sangat penting untuk masyarakat mengetahui bahwa Kemdikbud mengambil posisi yang sangat jelas di sini. Walaupun ini bukan keputusannya Kemdikbudristek, bahwa ini adalah keputusan Panselnas, di mana ada beberapa pihak, posisi Kemendikbudristek, kami ada di sisinya guru honorer. Artinya apa? Kami mengambil posisi dan berjuang di Panselnas untuk bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade tapi belum dapat formasi. Kita ingin dia tidak harus tes lagi, pada saat formasinya keluar dia langsung dapat. Itu adalah posisi Kemendikbud. Satu, pertama. Jadinya guru-guru honorer di luar, para organisasi-organisasi harus menyadari bahwa Kemdikbud ada di sisi mereka dan kami sedang berjuang setiap hari untuk meyakinkan perubahan, sehingga perubahan Permen Pan-RB sehingga proses seleksinya itu bisa pada saat guru itu sudah lolos passing grade, kita ingin dia langsung dan formasinya terbuka, dia langsung dapat dan tidak perlu mengikuti tes lagi. Ya, itu yang pertama. Kita mengambil posisi yang sangat jelas untuk membela hak guru yang sudah lolos passing grade, tetapi belum dapat formasi. Kedua, kami mengambil posisi yang sangat jelas juga. Kami sedang memperjuangkan bahwa seluruh proses rekrutmen ini kami ingin pastikan memaksimalkan afirmasi dalam bentuk apa? Afirmasi dalam bentuk kesempatan terbesar dan prioritas bagi guru di sekolah induknya. Itu adalah perjuangan kedua kita untuk memastikan dan memaksimalkan bahwa kita memberikan kesempatan terbesar dahulu bagi guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri di sekolah induknya dia, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan terbesar. Jadinya ini adalah dua hal yang sangat penting untuk dimengerti masyarakat dan para guru-guru honorer, bahwa Kemdikbudristek hadir di sisinya mereka. Ini sangat penting. Tetapi ini adalah keputusan bersama di Panselnas. Jadi mohon dukung kami dalam perjuangan ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan terobosan, tapi kami akan terus berjuang untuk mencapai ini. Ya. Dan itu pasti teman-teman di sekolah-sekolah swasta yang mengabdinya, gitu. Karena sekolah negeri susah tadi mendapatkan sertifikasi selama ini. Itulah yang saya kira lalu terus menjadi pertanyaan di bawah yang cukup susah untuk dijelaskan secara objektif melihat persoalannya. Nah, karena itu kita ingin pada tahap berikutnya, setelah kita lakukan evaluasi menyeluruh dari tahap 1 ke 2 rekrutmen ini, nanti pada tahap ketiga ini kita konsolidasikan bersama supaya apa yang kita putuskan, sekali lagi semangatnya seperti disampaikan oleh Mas Menteri, untuk rekrutmen
1 juta ini bisa terlaksana dengan baik, terlebih-lebih bagi teman-teman yang sudah mengabdi lama, baik terutama yang ada di sekolah-sekolah negeri. Kira-kira itu, Mas Menteri. Sebelum kita masuk lapsing, saya persilahkan Mas Menteri untuk memberikan respon dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Saya persilahkan, Mas. Terima kasih, Pak Ketua. Ini berdasarkan catatan saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba jawab. Yang pertama adalah untuk menekankan sekali lagi bahwa tentunya tidak mungkin guru swasta akan masuk program ini kalau mereka bahagia dalam posisinya saat ini. Mereka artinya kalau tidak menerima uang di bawah UMR atau mungkin dia tidak senang, selalu ada motivasi kenapa guru swasta. Dan terus terang patut juga disebut suara dari guru swasta juga yang cukup penting, yang saya rasa belum diutarakan di sini mengenai hak mereka, bukan cuma hak yayasannya sama hak guru negeri honorer, tapi hak dan kebebasan mereka juga untuk mencari kesempatan yang lebih baik juga harus kita hargai. Walaupun posisi kami jelas untuk pertama memprioritaskan guru negeri di sekolah induknya. Anggaran DAU, kalau Ibu Bapak melihat tren penyusutan guru PNS tiap tahun, itu penyusutannya sangat besar. Kita mulai dari 1,3 juta di tahun 2019, ekspektasinya ya kalau tanpa tambahan itu penyusutannya sampai dengan 976.000 di tahun 2024, turun terus. Jadi yang nggak pernah dikalkulasi adalah itu bukan cuma naik terus, setiap tahun ada net outflow, keluar pensiun, sakit, hal-hal lain gitu, meninggal, pensiun. Jadi itu adalah kalkulasi yang dilakukan kita gitu. Dan anggaran itu tentunya di masing-masing DAU memfaktorkan juga persentase, tentunya menurut opini saya memfaktorkan persentase berapa yang akan lulus apa tidak gitu berdasarkan data perkiraan. Apapun situasinya, DAU naik apa turun, uang itu sudah dikunci hanya untuk P3K. Jadi mau tidak mau kita harus untuk bisa melepaskan atau membuka anggaran itu, kita harus menyediakan formasi terbesar mungkin. Sekarang semua daerah sudah tahu kira-kira berapa persen yang akan lolos tes kita, jadinya sekarang sudah tidak perlu nebak-nebak lagi. Jadi daerah bisa mengkalkulasikan sendiri, di masing-masing daerah mereka akan melihat, dan benar-benar tidak ada alasan ekonomik untuk tidak memastikan 100% formasi sekarang. Atau enggak uangnya rugi, numpuk aja terus di dalam DAU. Gitu, nggak bisa digunakan untuk yang lain. Jadi itu benar-benar harus dipolkan untuk formasi. Saya mungkin ingin klarifikasi sedikit mengenai ronde-ronde P3K. Mungkin ada tadi ada beberapa komen mengenai ini, tapi saya ingin menekankan sekali lagi, ini bukan ronde 3 selesai ya. Ini terus berulang-ulang. Tiap tahun kita akan ada 3 ronde, 2-3 ronde dan lain-lain. Ini adalah proses gitu. Kita mencapai ini harapannya ya kita mencapai di 2024, tapi ini adalah ongoing proses yang akan terus kita laksanakan. Jadi bukan seperti ini udah kesempatan terakhir, iya. Karena menurut saya ada beberapa, iya terus. Tiap ronde kita bisa begini. Jadi gak apa-apa, memang keseruan kita mengoptimalisasi proses ini. Yang penting kan terus maju kan Bapak Ibu. Yang penting maju kita. Iya. Jadinya tahun depan pasti akan ada kita kasih ronde-ronde lagi gitu. Jadi bukannya ini ronde ketiga selesai, tahun ini ada harapannya 3 ronde dan selanjutnya. Jadi takut ada mispersepsi di masyarakat kayak ronde ketiga tuh kayak yang terakhir. Bukan, sama sekali tidak. Akan selalu ada kesempatan. Tadi ada pertanyaan, maaf ya, KIPK tadi